Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, yang membuat kita tuh bereaksi akan kok bisa gitu ya. Nah makanya channel ini atau tema ini kita bahas kok bisa gitu, atau HKB untuk episode berikutnya gitu. Jadi buat teman-teman nih yang baru banget mampir ke channel Hikamas, sebelumnya selamat datang. Di sini aku menjadi storytelling terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Jadi jangan lupa ya untuk di-subscribe, like, dan juga di komen ya kalau ada yang ingin kita bahas kayak gitu. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan seorang mahasiswa yang sampai dengan bunuh diri gitu. Kok bisa gitu ya? Bagaimana sih kronologinya dan siapa sih beliau gitu ya? Langsung aja kita bahas. Jadi, beliau merupakan seorang mahasiswa dari kampus yang ada di daerah Bandung atau Institut Teknologi Bandung di daerah Jatinangor gitu ya, di Kabupaten Sumedang. Nah, beliau bernama Joshua Angelo Arpan. Nah, masih sekitar usia 20 tahunan gitu ya. Jadi masih terbilang mahasiswa baru di kampus tersebut karena ya masih menjalani TPB gitu. Kalau di bahasa di ITB tuh kayak masa orientasi di lingkungan kampus gitu ya. Gitu. Nah, lalu beliau ini angkatan 2024 ya, di Fakultas Teknik Sipil dan juga Lingkungan gitu. Nah, jadi beliau ini ya terbilang ya masih baru gitu ya. Jadi bukan mahasiswa lama yang juga sudah berkuliah, yang udah banyak banget pikiran sampai dengan beberapa hal yang dilakukan gitu. Jadi makanya sampai dengan bunuh diri, tapi enggak gitu. Tapi emang masih baru, yang juga maybe ada ya luka dalam gitu. Nanti kita akan bahas gitu ya, luka batin yang juga dilakukan atau yang terjadi pada kehidupan dari Kang Joshua ini gitu. Nah, kita langsung bahas saja kronologinya gitu ya. Nah, diawali pada suatu hari gitu ya, malam-malam. Nah, ini tuh sebenarnya masih terbilang baru ya, kasus ini masih terbilang baru, yang juga sekitar tanggal 19 kemarin gitu, hari Selasa kemarin di 19 November 2024 gitu ya. Nah, kasus ini yang menjadi reminder kita bersama untuk ya senantiasa selalu menjaga kesehatan mental gitu ya. Lalu kita bahas terkait dengan kronologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi di hari Rabu tersebut memang ya si korban atau si ya almarhum Joshua memang itu pada malam-malam harinya gitu ya. Ya sekitar pukul jam 11 ke atas gitu ya. Itu lagi mondar-mandir terus gitu di sekitaran apartemen gitu, di apartemen yang juga tinggal di lantai 27, di kamar 935 gitu. Nah, lalu dia tinggal sendiri ya, jadi nggak ada teman yang juga untuk dia tuh ngobrol atau dia tuh bercengkrama atau untuk sukacita bareng, tapi ya nggak ada, sendirian gitu ya. Nah, terus ya bolak-balik terus di satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin itu lagi melihat situasi gitu ya. Coba kita instruksikan kayak, wah sepi nih apartemennya, aman nih kalau aku melakukan yang kayak gitu ya. Nah, di situ mungkin karena memang pikirannya udah banyak banget yang dipikirkan, juga banyak beban yang dibeban, juga banyak hal yang bikin luka batin yang sangat mendalam, dimulai dari SD, SMP, bahkan sampai dengan SMA-nya, yaitu sampai memikirkan, aduh
aku harus ngapain ya kalau kayak gini, kok hidup aku gini-gini aja ya, udah deh aku kayaknya lebih baik untuk bunuh diri aja deh, untuk mengakhiri hidup aja deh, udah. Nah dari sana ya akhirnya kayak mondar mandir terus, juga lagi melihat situasi di sekelilingnya nggak ada orang. Ya udah, pada pukul tersebut sekitar jam ya 12 ke atas gitu ya, ya udah nggak ada lagi gitu ya, dilihat di CCTV gitu ya. Tadi yang mondar mandir itu memang ada di daerah CCTV gitu. Nah ketika jam 12 itu udah nggak ada lagi nih mondar mandir. Nah ya udah, ketika nggak ada di CCTV ya berarti itu ada hal yang aneh kan. Nah berarti memang si korban melakukan apa gitu di dalam tersebut gitu ya. Nah sampai pada akhirnya sekitar pada pukul 6 pagi atau ya 6 pagi sampai jam 7 gitu ya, nah itu ditemukan tergeletak mayat di daerah parkiran apartemennya tersebut gitu. Nah tersebut gitu. Nah jadi ditemukanlah mayatnya. Lalu nah sebenarnya yang terjadi adalah ketika tadi benar mandi itu lagi situasi, dan juga memang itu ternyata si ya almarhum Joshua ini memang lompat gitu ya, lompat dari jendela gitu, lompat dari jendela yang juga lantai 27 itu sangat wow banget ya, maksudnya itu sangat tinggi banget gitu loh. Bisa-bisanya beliau tuh lompat mengakhiri hidupnya, ya udah pasti ya wafat gitu, udah pasti meninggal gitu. Nah mungkin karena memang tadi ya banyak pikiran yang ada dalam otaknya, terus juga karena memang ada luka batin dimulai dari SD, SMP, bahkan SMA-nya. Jadi ya udah akhirnya mengakhiri hidupnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi ya teman-teman, karena kan Kang Yosua ini almarhumah juga bisa dikatakan almarhum ya, bisa dikatakan itu masih yang belum masuk ke dalam masa kuliah gitu ya, masih tahap TPB gitu tadi maksudnya tuh. Karena kan angkatan 2024 juga ya, maksudnya tuh masih yang baru 2-3 bulanan masuk di daerah kampus ITB di Jatinangor gitu ya, masih baru banget gitu ya. Jadi ya melakukan hal seperti itu gitu ya pada dirinya, dan juga meninggalkan kesedihan gitu, meninggalkan kesedihan bagi keluarganya. Dan ya ketika di ini ya kita dapat laporan juga dari polisi gitu ya, di daerah Polres di Jatinangor itu bosnya emang tidak ditemukan apa-apa, baik kayak pesan surat. Biasanya kan kalau yang bunuh diri atau lompat ke samping, lompat dari lantai paling tinggi ke lantai yang paling dasar itu meninggalkan surat ya, tapi ini nggak ada sama sekali. Mungkin memang karena memang ya tadi ya, menurut penuturan dari polisi memang ada luka batin yang juga sangat mendalam dari masa-masa pada saat sekolahnya tersebut gitu ya. Nah entah memang itu karena memang ada dari keluarganya, atau memang entah itu dari ya lingkungan dari sekolahnya, atau memang dari lingkungan sosial lain juga. Kayaknya aku kurang cocok di kuliah di ITB itu, jadi udahlah aku mendingan seperti itu ya. Nah itu jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Nah pada saat polisi itu ngecek, baik dari tim Inavis yang juga ya untuk melihat dari mayatnya, itu ditemukan kayak ada kunci. Nah ya kunci tadi karena tadi bolak-balik tersebut gitu, jadi masih mengantongi kunci tersebut untuk ya si korban tuh untuk bolak-balik tadi gitu ya. Jadi belum sempat menaruh ke meja atau kemana gitu ya, kayak gitu teman-teman. Dan bahkan korban ini ya ketika dapat kabar tersebut ya akhirnya ramai dong ya dari pihak ITB, kampus ITB, dan juga pihak dari kampus ya di sekitarnya gitu ya. Bahkan sampai dengan keluarganya ini juga akhirnya kayak datang gitu ya pada saat di jam 10-an, ketika udah dibawa ke rumah sakit Sartika Sari ya kalau nggak salah, di daerah sana.
di daerah sana gitu ya. Ya datanglah keluarganya di sekitar jam 10-an. Jam 10-an terus juga ya meninggalkan kesedihan gitu ya. Akhirnya kayak keluarganya tuh ya menyayangkan kenapa kamu atau korban ini melakukan hal tersebut gitu ya. Karena ya tentunya ya Tuhan juga marah karena beliau tuh termasuk agamanya non muslim gitu ya. Beliau ini memang ya walaupun non muslim gitu ya, ya sama aja, semua agama tuh baik untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya, kayak bunuh diri lah, atau apa namanya teh, menyayat tangan, atau pakai pisau lehernya, atau urat nadinya diputus, atau lompat ke sungai, atau lompat dari lantai paling atas. Ya semua agama memang mengajarkan untuk hal kebaikan, tidak melakukan hal seperti itu gitu ya. Makanya di sana pun ya sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, seberat apapun masalah dalam hidup kita, baik itu masalah yang kecil, besar, ataupun masalah yang paling besar, ya itu kalau untuk solusinya ya sebenarnya ya tidak melakukan bunuh diri tersebut gitu ya. Maksudnya tuh ketika kita lagi capek, ketika lagi lelah, sok istirahat aja gitu ya, istirahat, nanti juga besoknya kita udah fresh lagi dengan pikiran yang baik lagi. Lalu ketika itu ya ini iman iman dan juga keteguhan dari dalam diri kita lah yang kita tuh nggak melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Maksudnya tuh kita terjaga dari hal-hal yang kurang baik yang itu terjadi atau yang itu akan dilakukan, jadi kayak bunuh diri lah, atau ya lompat dari lantai paling atas, lompat ke sungai, lompat kemana gitu. Nah makanya dari sana pun ya di daerah Sulawesi kalau nggak salah teh, itu juga sama ya, itu dari anak tuh lompat ke sungai juga. Wah itu kayak lumayan, bukan lumayan lagi ya, emang udah deras banget gitu ya sungai tersebut gitu. Di sungai juga kayaknya itu pintu air gitu yang juga ya sangat, arusnya itu sangat deras banget gitu ya. Ya sampai sekarang pun masih dicari gitu ya. Makanya buat teman-teman di sini ya, ketika ada masalah, ketika ada something, coba yuk jangan melakukan hal seperti itu gitu ya. Bukan solusi terbaik, tapi itu menjadi awal kehancuran, awal dari masalah yang nantinya akan kita rasakan di akhirat nanti gitu ya. Menurut agama yang aku percaya, agama muslim gitu ya, ketika kita melakukan bunuh diri itu katanya nyawa ataupun ini kita gitu ya, itu menempel di antara langit dan juga bumi gitu ya, kayak di tengah-tengah gitu ya. Nah makanya ketika teman-teman melakukan kayak gantung diri lah, lompat lah, yaitu di akhiratnya pun akan seperti itu gitu ya. Jadi ya tadi masalah nambah lagi, terus juga ya orang tua jadi sedih, dan banyak hal-hal yang juga udah gak dilakukan bersama lagi dengan teman atau dengan keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga ya ini menjadi reminder bagi kita semua ya, bahwasanya kesehatan mental tuh benar-benar sangat dikhawatirkan banget ya di sekarang ini gitu, ya. Jadi ya yuk kita reminder lagi untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Dan juga di sini aku memberikan tips juga ya teman-teman, biar kita tuh bisa dan juga terjaga dari hal-hal yang kurang baik gitu ya, bunuh diri atau gantung diri atau lompat. Yang dimana pertama tadi sebenarnya yang paling kuat yang untuk kita lakukan adalah kuatkan iman, kuatkan Islam. Karena aku lihat juga, baca di dalam suatu berita atau di podcast gitu ya, sebenarnya Tuhan tuh atau Allah tuh gak kemana-mana, tapi kitanya yang selalu kemana-mana, kita yang selalu resah, kita yang selalu overthinking, kita yang selalu merasakan hal-hal yang kurang baik, kitanya yang sampai dengan ya
sampai dengan melakukan hal-hal yang kurang baik, narkoba lah, dunia malam lah, melakukan hal-hal yang kurang baik lah. Itu sebenarnya Allah tuh ada aja, tapi ya kitanya aja yang kemana-mana gitu ya. Nah itu yang paling utama adalah kita kuatkan iman dan Islam kita gitu ya, kalau yang muslim. Tapi kalau yang non muslim ya dekatkan dengan Tuhan kita gitu. Terus yang kedua, ketika kita ada something, solusi terbaik adalah istirahat, tidur gitu ya. Tapi kalau misalkan kita capek tapi pikiran kita selalu banyak hal-hal yang sampai dengan susah tidur, ini yang aku tonton juga dalam suatu podcast atau berita gitu ya, itu dengan cara ada perekam suara kan ya teman-teman di HP kita masing-masing, itu direkam, aku tuh benci sama kamu, aku tuh kesel gitu ya, aku tuh nah ini kok bisa kayak gini. Nah ketika kita udah meluapkan segala emosi kita dengan cara ngomel walaupun itu di handphone, nah itu diluapkan aja di sana untuk kita menyuarakan apa yang kita resahkan, apa yang kita ada luka batin yang dalam diri kita gitu ya. Lalu ketika udah mulai senggang atau kita mulai udah lebih reda dari hati kita, coba kita dengar lagi dan apa yang menjadi solusi terbaik buat diri kita. Kita curhat kepada diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Nah terus cara yang keempat gitu ya, tadi yang ketiga, yang keempat yakni dengan cara kita tuh kan ada kertas atau biasa teman-teman yang suka menulis dengan cara ditulis hal-hal yang memang menurut kita tuh kurang, atau menurut kita tuh orang nih kayak begini sama kita, atau kita tuh kok begini-begini aja kehidupan kita ya, jadi ditulis aja nggak apa-apa. Lalu ketika tadi sama ya, ketika ada peluang, ada solusi ya kita coba memperbaiki diri kayak gitu. Nah solusi yang juga banyak dilakukan adalah ya dengan curhat ke teman gitu ya, dengan curhat ke ya orang tua. Tapi kalau misalkan kita kurang dekat dengan orang tua, ya dengan teman, dengan ya mentor, dengan fasilitator atau orang-orang yang terpercaya dengan kita gitu ya, atau bestie, teman sahabat kita sendiri juga bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita kurang percaya dengan seseorang, yang tadi yang aku udah kasih tahu dengan VN atau dengan tulis atau dengan meluapkan dengan cara berkarya pun, is this why not, dengan dengerin musik, dengan cara main alat musik, atau dengan menggambar, atau dengan mewarnai. Banyak hal yang teman-teman bisa lakukan ketika pikirannya lagi benar-benar butuh refresh gitu ya. Jadi tadi ya, kita kembali lagi bahwa misalnya bunuh diri, mengakhiri hidup sampai dengan meninggal itu bukan solusi terbaik pada kehidupan kita atau pada ya hal-hal yang kita lakukan di luar sana gitu ya. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil banyak makna, banyak hikmah dalam kasus kali ini, dan juga jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Dan makasih banyak teman-teman sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye. Halo.